welcome to another AWS tutorial. I think kali ini aku akan bikin sedikit snippet aja, jadi will be broken into parts, so we can learn more easier ke depannya. Kali ini saya akan bicara starting dari AWS Introductions, bagaimana cara kita masuk ke konsol AWS. Hal yang menarik daripada cloud provider seperti AWS adalah kita bisa control everything from the AWS console. Dan caranya kita masuk sana adalah kita tinggal pergi ke URL-nya using our own web browsers. Paling penting adalah berarti kita bisa akses dari manapun selama device kita support web browsers dan kita punya internet connections. That's the beauty of cloud. So without further ado, welcome. This is Jonas Glenn dan kita akan coba start untuk tutorial hari ini. Pertama kali kalau kita ingin menggunakan AWS adalah, of course, we need to register dulu. So, teman-teman kalau ingin register new account, please go here, aws.amazon.com/account, ataupun Google aja gimana register AWS account, or dengan cara-cara yang lainnya bisa juga. Nah, kalau teman-teman pergi ke sini, aws.amazon.com/account, teman-teman bisa lihat ada sebuah button di sebelah kanan, create an AWS account. So, tinggal klik. Nanti teman-teman akan masukkan beberapa credentials yang perlu dimasukkan. Dua hal yang paling penting ketika teman-teman akan create new AWS account adalah yang pertama adalah email addresses. Karena email addresses ini akan menjadi key utama untuk memisahkan antara satu account dan account-account yang lainnya. Dan sifatnya permanen. So, pick the right email account. Contohnya kalau teman-teman adalah pribadi, teman-teman bisa menggunakan separate atau email account yang khusus. Atau kalau kata teman-teman adalah sifatnya business, company, please make sure teman-teman punya sebuah email account yang bisa diakses oleh organisasi, bukan private email. Seperti contohnya johannesglenn.something gitu ya, at something gitu. Kenapa? Karena one day mungkin Johannes Glenn nggak ada di situ lagi. So, we gonna have some problem kalau menggunakan private email addresses untuk dalam sebuah company. So please make sure create an organizational atau departmental, contohnya mungkin like IT atau cloud atau apapun itu yang bisa diakses oleh siapapun yang kita berikan aksesnya. And that's the first things. Hal kedua yang paling penting adalah teman-teman untuk pertama kali create, teman-teman akan membutuhkan credit card. So please use your credit card wisely. Teman-teman tinggal register aja credit card-nya. Don't worry, kenapa? Karena credit card ini hanya dipakai untuk authenticate pertama kali dulu pada saat ini. Teman-teman akan di-charge $1, tapi $1 itu akan dikembalikan. This is only for authentication purpose only. Dan nanti billingnya baru akan di-charge sesuai dengan pemakaian teman-teman. Don't worry, nanti teman-teman akan lihat sendiri ada namanya 12-month free tier. Ada beberapa aturan-aturan yang kita bisa pakai. Kita tes AWS dulu, free of charge. That's how we register new account. Kalau new account-nya sudah tercreate, teman-teman ingin login, caranya adalah pergi ke sini console.aws.amazon.com, just login. Tapi hal yang saya pengen highlight di sini adalah mengenai cara kita login ke AWS Console. Kita bisa login dengan beberapa tipe user. User yang pertama yang ketika kita create pertama kali adalah root account. Root account ini adalah account yang paling powerful. Nanti kita akan lihat berapa perbedaannya dengan user account biasanya. Dan semua hal-hal yang penting bisa dilakukan oleh root account. So, this is the most important account. Please make sure teman-teman jaga baik-baik. Terutama kalau teman-teman bisa pakai multi-factor authentications, please use it. Karena itu very, very helpful. Hal yang kedua adalah di dalam account kita bisa create multiple local user account. Jadi ini adalah account-account yang bisa kita user account yang bisa kita create di dalam account kita dan kita bisa berikan privilege ke user-user itu. Jadi contohnya kita create user untuk admin yang bisa akses apapun, kita bisa create user yang hanya bisa read, ada beberapa user yang hanya bisa akses service-service tertentu, so we can create a local user. Ataupun hal yang ketiga adalah cross IAM user account. Ini adalah biasanya dipakai untuk kita yang melakukan consultations maybe, atau kita yang melakukan managed service. Customer kita memiliki account AWS tersendiri, tetapi kita butuh untuk bisa akses ke sana menggunakan account yang kita miliki, bukan account yang di-create oleh private
customer kita gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan namanya cross IAM user account. Hal yang perlu dilakukan nanti ada beberapa step guides-nya, teman-teman bisa Google dulu kalau pengen Google, mungkin ada beberapa tutorial lainnya. Hanya di account customer bisa mereka hanya perlu enable untuk namanya cross user account, lalu mereka bisa point ke account kita. So then we can login over there. That's how it is. Tapi hari ini saya hanya ingin lebih elaborate tentang dua, karena ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara root account dan user account. So, kalau teman-teman udah create, lalu kita mau login, this is about root account. Teman-teman masuk ke URL-nya untuk ke konsolnya, teman-teman akan lihat page yang seperti ini. Ada pilihannya teman-teman ingin login menggunakan root users atau IAM users. Root users ini adalah root user kita. IAM user adalah local user yang kita create di dalam account kita. Perbedaan utamanya adalah ketika kita login dengan root users, kita menggunakan email address sebagai ID kita. Karena ini adalah hal yang kita register pertama kali menggunakan email address tertentu. So, this is very, very important untuk teman-teman tahu, teman-teman akan menggunakan email address yang mana. Teman-teman login menggunakan email addresses, password, of course, kita password seperti biasa. Tapi teman-teman, please don't forget create MFA, multi-factor authentications. Ini hanya untuk menjaga bahwa kita nggak hanya login authenticate menggunakan login and password, which is can easily be retrieved somehow kalau bocor. Tapi kita punya MFA adalah faktor kedua yang bisa kita gunakan untuk login, which is commonly kita menggunakan beberapa yang nempel sama kita. Contohnya, kalau teman-teman ingin menggunakan sesuatu yang free, teman-teman bisa create virtual MFA, lalu virtual MFA itu kita connect ke Google Authenticator. As easy as that. So, login pertama kali dengan email address and password, lalu akan muncul sebuah login kedua, kita harus masukin 6 digit challenge code-nya daripada Google Authenticator, and then we can login. Just make sure bahwa root account kita nggak bocor kemana-mana. This is root account. The important of root account adalah root account bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan. This is like the super user. By default, billing hanya bisa dilihat oleh root account until kita kasih privilege untuk user-user lainnya bisa lihat. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh root account. Contohnya kita bisa join organizations. Kalau kita punya multiple account, kita ingin punya satu centralized master account untuk kontrol semua account itu, hanya root account yang bisa melakukan join atau invite untuk ke organizations. So, make sure root account ini nggak hilang. Ataupun kalau teman-teman ingin menggunakan premium support dari AWS, ada beberapa, nanti teman-teman bisa Google, perubahan support type hanya bisa dilakukan oleh root account. So, make sure teman-teman jaga baik-baik root account ini. Cara kita login kedua adalah menggunakan local user account. Nanti teman-teman bisa login dulu dengan root account, lalu teman-teman create another user local account. Jadi root account nggak akan dipakai untuk operational, itu hanya untuk beberapa aktivitas tertentu. Just protect it, lock it down, hanya dipakai untuk kebutuhan tertentu saja. Untuk operational kita akan menggunakan IAM user account yang di-create. Nah, IAM user account ini bisa kita attach dengan beberapa policy, mungkin dia bisa masuk ke services tertentu, bisa melakukan read, bisa melakukan write di sana. So, nanti ada beberapa tutorial menggunakan IAM, Identity and Access Management. Perbedaan yang paling utama ketika teman-teman akan masuk ke konsol, lalu teman-teman pilih IAM users, ada 3 hal yang sekarang harus dimasukin. Tadi hanya ID and passwords, so now kita harus masukin namanya account ID. Account ID adalah 12 digit. This is like account alias. Nanti teman-teman akan dapatkan angka ini dari root account teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sana ataupun dari registrations ke AWS account ini. This is yang membedakan antara satu account dengan account-account yang lainnya. Kalau tadi kan Glenn, kan kamu bilang perbedaannya kita menggunakan email addresses. But email addresses itu dipakai untuk login. So, kita nggak share email addresses itu kemana-mana. Kita share-nya adalah account ID-nya. This is 12 digit yang bisa kita masukkan. Of course, karena 12 digit ini agak challenging untuk diingat. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah, of course, kita tinggal tanya ke administrator. Teman-teman kalau punya admin tim sendiri, biasanya mereka akan tahu, mereka butuh tahu untuk account ID ini.
mereka punya credentialnya, mereka akan save, tanya ke mereka kalau teman-teman lupa. Atau cara kedua adalah kalau teman-teman sudah install AWS CLI, this is command line yang bisa kita pakai untuk mempermudah API call kita. Teman-teman bisa menggunakan cheat sheet seperti ini. Biasanya kadang-kadang kalau saya lupa, saya menggunakan AWS STS Get Caller Identity. Kalau teman-teman punya multiple profile, be careful. Teman-teman lagi panggil identity yang mana. Tapi kalau teman-teman punya default profile yang saya nggak pakai embel-embel profile apapun di sini, teman-teman akan langsung muncul user ID teman-teman, account ID-nya, dan IRN. Maaf, saya blur semua di sini karena this is for safety reasons. Teman-teman tinggal ambil di sini ada namanya account, titik dua, there is gonna be this 12-digit account ID. Copy aja, masukin ke account ID teman-teman yang ada di sini. Put your username, ini biasanya dikasih oleh admin teman-teman. Masukin password teman-teman. And please, 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 kalau bisa teman-teman, in every user account juga teman-teman menggunakan MFA. To make sure bahwa yang lagi login adalah teman-teman. This is very, very useful. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba ada kejadian tertentu, tiba-tiba yang kelihatan adalah user account teman-teman yang lagi login. Kalau teman-teman nggak pakai MFA, bisa jadi ternyata yang lagi login bukan teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman menggunakan MFA, it's very, very hard untuk orang lain curi ID dan password kita. Terutama MFA itu akan berubah setiap periodically gitu kan ya. So this is very, very useful. Ketika teman-teman selesai untuk login, this is the first tampilannya. This is the whole console gitu ya. This is the welcome page atau home page-nya daripada AWS Console. Beberapa highlights aja, it's very, very quick. Yang pertama adalah sebelah kanan sini ada gambar tulisannya Singapore. Ini menandakan saya lagi ada di region yang mana. Kalau teman-teman udah pernah ikutin tutorial pertama, overview tentang AWS, region is very, very important. Kenapa? Karena region itu akan menentukan services kita lagi di running di negara mana. Setiap negara punya feature-feature tersendiri, feature release tersendiri. Setiap negara punya harga yang berbeda-beda. So, make sure teman-teman lagi ada di region yang benar. Karena kadang-kadang ada yang lagi login, oh kok tiba-tiba service saya nggak ada sih, tiba-tiba ke-delete, hilang, gimana ya? Ternyata mereka lagi ada di region yang lain. So, make sure region pilihannya adalah region yang tepat. Lalu hal yang kedua di sebelah kanan, maaf saya blur semua, this is my username dan account ID yang mana. Ini hanya menandakan saya lagi login menggunakan user apa di account yang mana. Lalu ada beberapa option bisa kita lihat di sini. Sesuai dengan, of course, sesuai dengan privilege yang dikasih. Kalau teman-teman ingin langsung menggunakan, please tinggal langsung dipakai aja di bawahnya. Teman-teman bisa pilih services yang teman-teman ingin gunakan. Contohnya kalau teman-teman pengen create VM, teman-teman bisa pergi ke EC2, this is Elastic Cloud Compute. Tinggal klik aja, nanti teman-teman akan dibawa ke UI-nya EC2. Tapi teman-teman, of course, list daripada servicesnya AWS very, very long. Teman-teman bisa scroll down, cari ke bawah services yang teman-teman mau, atau teman-teman bisa menggunakan this is search engine. Dan ini lebih gampang kalau teman-teman, saya mau pergi ke CloudWatch, saya mau pergi ke, I don't know, IKS, or any other services. Daripada scroll up down, teman-teman tinggal masukin aja, nanti akan dibantu. Atau ada beberapa sifatnya seperti catching, this is cookie. I think this is browser based, recently visited services. Beberapa service terakhir yang saya akses yang akan muncul di sini, atau teman-teman bisa pin di atas. Ini ada gambar pin, tinggal pin beberapa service yang teman-teman inginkan. So, service-nya bisa kita langsung menggunakan shortcut di atas. That's it. Teman-teman, message saya untuk hari ini adalah tentang bagaimana cara kita login. This is the first step. Lalu teman-teman nanti kita akan punya tutorial selanjutnya. Please tune in. Kita akan belajar tentang beberapa service awal. Mungkin setelah ini ada beberapa seperti networking and VM. That's the very basic of bagaimana kita menggunakan cloud compute. Last message, just right now, teman-teman bisa coba step-step yang tadi saya berikan. Make sure register, make sure teman-teman bisa login. Kalau ada pertanyaan, feel free just ask me, drop some comment, atau teman-teman bisa go to this LinkedIn, linkedin.com/in/johannes-glenn. We can communicate over there. Okay, that's it for today. Thank you so much.